Dia sudah tinggal di Hong Kong untuk 10 tahun. Selamat pagi, tetangganya sangat sopan, tapi di belakangnya mengatainya, karena ia adalah seorang pengangguran. Setiap hari berjudi, tapi tidak ada yang tahu. Dia memiliki kemampuan super. Kemampuannya adalah menggerakkan sesuatu. Setiap ia berjudi, dia akan menggunakan kemampuannya untuk mengontrol dadu. Sayang sekali setelah berapa tahun, dia tidak berlatih menggunakan kekuatannya, dan membuat kekuatannya usang. Contohnya ia ingin mengeluarkan angka 6, tapi malah keluar 1. Ini membuatnya rugi besar. Tidak hanya begitu, tapi ia dikejar tukang tagih. Kejar-kejaran, sampai ia pulang ke rumah. Pintu rumahnya diketuk. Nick mengira si tukang tagih sudah di rumahnya. Dia membuka pintu sembari menodongkan pistol. Ternyata seorang anak perempuan aneh, yang mengaku memiliki kemampuan super juga. Kemampuannya adalah meramal. Jadi dia dipanggil peramal. Dia tidak bertanya, dan langsung membuka kulkas Nick, mengambil paha ayam. Karena dia tahu di dalam ada paha ayam. Alasan kenapa ia mencari Nick, karena dia meramal, Nick dan dirinya akan segera mati. Dibunuh oleh orang yang sama. Jika ingin hidup mereka berdua harus bekerja sama. Mereka pergi makan. Si peramal yang bernama Casey berkata, menurut ramalannya, mereka harus mencari seorang wanita. Tapi mereka tidak mengenal perempuan ini. Dia cuma mengetahui perempuan ini adalah anggota dari organisasi super terbesar di Amerika, Power Bureau, karena ia mencuri satu obat yang berharga. Sekarang semua orang mencarinya, termasuk satu geng super. Baru saja mereka selesai berbicara mereka sudah dihampiri. Ternyata ada seorang juga yang bisa menggunakan kekuatan ramalan. Dan sudah memprediksi, Nick adalah kunci mencari perempuan itu. Mereka juga punya Sonic Boomer yang bisa mengeluarkan gelombang Sonic. Gelombang Sonic itu menghancurkan pasar, menghempaskan Nick dan Casey. Dalam keributan itu, dirinya mendorong Casey dengan telekinesis. Nick terluka parah karena gelombang Sonic. Untungnya si peramal musuh mengetahui hal ini. Jika Nick mati, mereka akan kehilangan petunjuk. Akhirnya mereka melepaskan Nick. Casey mengetahui, orang dengan kemampuan menyembuhkan, memintanya menolong Nick. Ia membuka baju Nick, memperlihatkan punggung yang memar. Itu adalah luka dalam karena si Sonic Boomer. Si penyembuh, menyembuhkan tulang yang patah dan otot yang terluka. Luka-luka pun perlahan menghilang. Tapi proses ini sangatlah menyakitkan. Gigi Nick yang terluka gemetar. Untungnya tidak lama, si penyembuh berhenti. Luka Nick sudah sembuh semua. Kemudian, dia mengikuti Casey untuk mencari si pencuri obat. Casey menggambar dengan kemampuan meramalnya. Ini adalah perhiasan di tubuh si pencuri. Mereka bergantung pada gambar Casey. Bagaimana cara menemukan orang ini? Nick dan Casey mencari seorang teman yang memiliki kemampuan untuk merubah benda. Kartu ini berubah menjadi kartu lain. Ini bukan sihir, tapi kemampuan orang ini. Selembar kertas bisa menjadi $500 Hong Kong. Si pelayan mengambilnya dengan senang, tapi tidak mengetahui uang itu akan kembali menjadi kertas dalam hitungan jam. Nick memberikan temannya gambar Casey, dan mencoba mengubahnya menjadi benda sungguhan. Dia membeli anting dari seorang yang lewat. Tentu saja ia masih menggunakan uang palsu. Lalu menaruhnya di tangan Casey. Dan sekali lambaian anting itu berubah menjadi sebuah benda lain. Nick kembali membawa Casey bertemu orang super lainnya. Seorang pelacak. Dia hanya ingin mendapatkan petunjuk. Tanpa diduga si pelacak berkata ada juga perhiasan yang sama persis. Dikirimkan padanya oleh Power Bureau untuk melacak si pencuri. Sama seperti permintaan Nick, si pelacak mencium perhiasan ini. Segera menemukan jejak si pencuri. Dia ada di dermaga, sedang menunggu, tapi tidak kunjung tiba. Dia dihentikan pasangan aneh, menatap mereka, mengaktifkan kemampuannya. Kita adalah teman lama bukan? Jadi pasangan ini tidak dapat berbuat apa-apa. Dan berpikiran mereka adalah teman dari luar negeri. Ini adalah kekuatan mengerikan, untuk mengontrol pikiran orang lain, yang disebut dominator. Dia masuk ke mobil. Nick dan Casey tiba. Ketika Nick melihat si perempuan ini, ia terkejut. Itu adalah mantan pacar Nick. Apa yang terjadi? Mantan pacar Nick bernama Kira menghilang untuk waktu yang lama. Ditahan oleh Direktur Power Bureau, dan dijadikan objek eksperimen untuk riset obat. Obat itu dapat membuat para super terbunuh jika disuntikan. Hanya dia yang selamat. Kekuatan Kira diperkuat. Ia mencuri satu obat dan kabur dari Power Bureau untuk mencegah dia dilacak.
Mereka menemukan seorang Shadow. Tetaplah bersamanya, dan tidak ada yang bisa menemukannya. Lalu Nick mencari kepala Power Bureau. Setelah beberapa saat, dia menemukan dirinya di restoran. Nick masuk, mengeluarkan pistol, dan perlahan pistol itu melayang dan terkokang. Kali ini, kemampuan Nick meningkat jauh. Pistolnya tetap melayang di langit-langit, dan ia berjalan ke depan si kepala. Pistol itu jatuh dari langit-langit, membidik kepala, tapi tidak berhasil. Nick sadar, dia tidak bisa menarik pelatuknya. Pistol itu mengarah kepadanya. Ternyata si rambut kuning di sebelah kepala Power Bureau memiliki kemampuan yang sama dengan Nick. Dan dia lebih kuat. Nick membalik meja, mengontrol sebuah pistol, dan mereka mulai mengejar Nick. Nick melawan, tapi pelurunya memantul. Si rambut kuning menggunakan kemampuan menggerakkan benda untuk menciptakan penghalang. Dia mengontrol pistol lagi, dan melawan Nick yang tidak berdaya. Terburu-buru, Nick paham kemampuan si rambut kuning. Dia bersembunyi, melempar pistol. Si rambut kuning mengendalikan pistol dan mendekati Nick. Nick menembak duluan. Pistol rambut kuning melayang di belakang Nick. Selesai sudah. Dia memukul kepalanya, tersandung kursi, jatuh di lantai. Pengalaman bertarungnya masih kalah jauh dengan si rambut kuning. Rambut kuning mengontrol Nick, memperlakukan Nick seperti bola, dan membuatnya tersudut, menekannya hingga sekarat. Si kepala memanggil rambut kuning. Letakkan Nick, kenapa tidak membunuh dia? Tunggu Nick kembali ke persembunyiannya. Dia mengetahui, Kira yang disuntik obat, walau tidak mati, tapi terkena efek samping. Dia pergi ke kepala Power Bureau untuk disuntik penawar. Baru ia bisa selamat, tidak ada cara lain. Nick meminta Shadow membawa Kira kemari. Pada saat yang bersamaan, para keluarga super berencana melakukan sesuatu padanya. Membuat Casey yang bisa meramal, memprediksi kematian dirinya. Dia menangis berkata tidak ingin mati. Sekarang dia melihat kematian dirinya sendiri, berhubungan dengan seekor harimau. Dia takut dan memeluk Nick, agar merasa aman. Nick memiliki urusan yang lebih penting. Membawa Casey akan terlalu beresiko. Nick meminta Casey bersembunyi, tapi Casey tahu, tidak ada gunanya. Musuhnya adalah seorang peramal. Ia tidak tahu apa-apa soal musuhnya. Mungkin ia bisa melawan. Dia pergi ke jalan bawah tanah yang bercabang, menutup mata dan berputar, sampai ia pusing. Lalu baru ia pergi. Apakah cara ini berguna? Tidak. Si peramal musuh masih bisa mencari Casey. Casey pergi ke pasar yang ramai, bersembunyi di gudang yang kosong. Tidak ingin berada di situ. Dia melihat harimau. Sebuah gambar pada kotak. Apakah ia tidak bisa lari dari takdir? Pistol ditodongkan ke kepala Casey. Ya, si peramal musuh sudah tiba. Casey tidak panik, tapi bergerak perlahan, membiarkan musuhnya memunggungi pintu. Ketika ia mau menembak, menggunakan tangan memukul kepalanya. Kemampuannya langsung aktif, menghapus ingatan dirinya. Si peramal pingsan. Casey menatapnya dengan dingin. Ternyata dari awal, kematian yang ia tahu, kematian yang ia ramal, dan lelaki yang membantunya, adalah teman ibunya, yang sudah direncanakan sejak lama. Semua sudah diprediksi. Pada saat yang bersamaan, Nick datang ke tempat si kepala. Dia ingin membawa Kira kembali. Hanya menemukan Kira seperti orang yang berbeda, bahkan berbahaya terhadap Nick. Ternyata, si kepala mengambil kesempatan ketika Kira lemah, menaruh pikiran di kepala Kira, menanamkan ke otaknya, Nick harus menyerah, membawa mereka untuk menemukan obat itu. Ketika sudah sampai, si rambut kuning memukulnya, memasukkan dirinya ke bagasi. Lalu ketika mereka sampai di gedung, menemukan kotak berisi obat itu, tiba-tiba lampu di sekitar menyala dan muncul para keluarga super. Mereka tertarik pada kekuatan obat itu, dan menggunakannya untuk melawan Power Bureau. Ini adalah ide Nick. Mereka siap bertarung. Mereka menang jumah. Tapi si kepala Power Bureau memiliki 3 kekuatan. Rambut kuning mengontrol benda, dapat memantulkan peluru. Dengan lambaian tangan membuat benda berterbangan. Kira yang lebih kuat, matanya bergerak, membuat 6 musuh menjadi bonekanya. Menembak teman sendiri, ketika membantu untuk menghindari peluru. Nick muncul, bertarung dengan rambut kuning. Kemampuan mereka ditambahkan ke tinju. Sangat membara. Sonic Boomer beraksi, siap membunuh mereka dengan gelombang Sonic.
Tidak terpikir si rambut kuning akan terbunuh karena batang bambu. Ada sonic boomer yang lebih kuat. Menyerang lagi. Membuat rambut kuning mati. Tapi juga mengguncang kerangka bangunan. Nick menggunakan kesempatan ini. Kerangka yang terjatuh. Meremukkan musuh terakhir. Hanya sisa si kepala. Nick memukulnya. Mengambil obat itu. Dan mencoba membuat Kira ingat. Tapi tidak berguna. Untuk mencegah si kepala berhasil. Nick menggunakan obat itu. Ia ambruk dan kesakitan. Si kepala berkata, sayang sekali, dan membawa Kira. Kemudian, Casey datang ke mayat Nick. Membangunkannya. Ternyata obat itu sudah jatuh sejak lama. Yang asli ada pada mereka. Semuanya adalah permainan. Jadi apa yang baru digunakan Nick? Saus asin Kowloon. Urusan mereka belum selesai. Kira diculik, dan membuka amplop merah. Nick memberikan kepada Kira dan Kira memberinya kepada kepala. Isinya adalah foto mereka berdua. Kira segera sadar. Dia melihat si kepala, dan menggunakan kemampuannya. Masukkan pistol itu ke mulutmu. Dan tembak.